Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar zakat, yang mana ini menjadi salah satu materi wajib di mata kuliah saya saat ini, yakni manajemen siswa. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing kami atau dosen pembimbing kelas kami, yakni Bapak Dr. Busyadi ME SY. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Baiklah, zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadan sebagai pelengkap ibadah puasa. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiahnya atau secara bahasa, zakat itu diambil dari bahasa Arab, yakni an-nama, yang artinya tumbuh atau berkembang. Atau ada juga yang mengatakan zakat itu adalah at-thaharatu, yang artinya mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi ataupun secara istilahnya syariat Islam, zakat itu merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan atau harta yang kita miliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu, dan diberikan pula kepada orang-orang tertentu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum zakat. Zakat itu merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardu ain atau wajib bagi seseorang atas seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang ada berapa macam sih zakat itu. Nah, di sini zakat itu dibagi menjadi dua teman-teman, yakni yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Apa sih bedanya? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Jumlah kadar besarnya zakat fitrah itu kurang lebihnya 2,5 kg makanan pokok daerah masing-masing. Jika di tempat kita makanan pokoknya beras, maka zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah beras. Jika makanan pokok di tempat kita itu adalah jagung, maka yang wajib dikeluarkan ketika zakat itu adalah jagung. Terus selanjutnya yaitu adalah zakat mal. Zakat mal itu dikenal juga dengan istilah zakat harta. Lantas, zakat mal itu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta kita ketika harta kita itu mencapai 1 nisab. Dan zakat mal itu memiliki kriteria masing-masing, yakni tidak semua harta, tetapi yang pertama adalah harta perniagaan atau harta dagangan kita. Kalau kita sebagai pedagang memiliki dagangan, maka jumlah dari harga dagangan kita itu kalau mencapai 1 nisab, maka kita wajib mengeluarkan yang namanya zakat mal. Yang kedua yaitu dari hasil pertanian. Terus selanjutnya dari hasil pertambangan, hasil laut, hasil peternakan, terus harta temuan atau harta korun, selanjutnya emas dan perak. Masing-masing ini wajib kita keluarkan zakatnya ketika telah mencapai 1 nisab atau ketika mencapai 1 haul. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi di sini mustahik zakat itu ada 8 orang. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan zakat, tetapi ada orang-orang tertentu yang mana orang ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu adalah fakir. Siapa sih fakir itu? Fakir itu adalah orang yang memang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta satupun, yang mana tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Terus yang kedua adalah miskin. Siapa sih miskin itu? Miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan, orang yang memiliki harta, namun hasil dari pekerjaan dan hartanya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Seandainya dia 1 bulan butuhnya 10 juta, tetapi dia hanya mendapatkan dalam 1 bulan itu 2-3 juta. Ini masih termasuk kategori miskin. Yang ketiga yaitu adalah amil. Amil itu adalah orang
yang diberikan mandat oleh pemerintah secara langsung untuk menjadi petugas orang yang membagikan atau orang yang mengumpulkan zakat. Selanjutnya ada mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Selanjutnya ada ghorimin. Ghorim ini adalah orang yang memiliki hutang. Nah, di sini harus kita ketahui, tidak semua orang yang memiliki hutang itu termasuk ghorim. Karena ghorim yang dimaksud di sini itu orang yang memiliki hutang. Yang dimaksud di dalam bab zakat itu adalah orang yang memiliki hutang karena untuk menyelesaikan konflik di antara perselisihan dua orang. Terus selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah itu kalau di zamannya Rasulullah dulu masih banyak kita temui orang-orang yang berperang, orang-orang yang menjunjung tinggi agama Islam, orang-orang yang berjuang untuk agama Islam. Kalau zaman dulu banyak kita temui yaitu perperangan, para tentara-tentara Islam yang itu termasuk fisabilillah. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang yang termasuk fisabilillah itu juga termasuk orang yang memperjuangkan agama Allah, seperti para pendakwah, para pengajar-pengajar ilmu agama, para orang-orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, itu juga termasuk fisabilillah. Terus yang selanjutnya yaitu adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Baiklah teman-teman, ini yang saya akan bahas untuk terakhir, yakni hikmahnya berzakat. Apa sih hikmahnya berzakat? Di sini saya cuma mendapatkan dan ingin menjelaskan 7 hal saja. Yang pertama, dengan adanya zakat itu bisa mengurangi kesenjangan sosial antara kita sebagai umat muslim di antara yang kaya dan yang miskin. Yang kedua, dengan zakat itu bisa menjadi pilar amal jama'i atau amal yang dapat memperoleh kebaikan antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, zakat bisa membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk yang dapat di dalam diri kita. Selanjutnya, zakat juga menjadi alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamaan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keenam, dengan adanya zakat juga diperuntukkan pengembangan potensi umat. Dan yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Baiklah teman-teman, mungkin pada kesempatan kali ini hanya inilah yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan konsep dasar zakat. Kurang dan lebihnya dari penjelasan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.